يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Saya mengingat kembali Bapak Ibu sekalian, kalau kita runut perjalanan seorang sahabat Nabi yang benar-benar dikisahkan itu, dia orangnya sukanya nempel sama Rasulullah. Rasulullah kemana aja dia diikuti dari belakang. Orangnya orang biasa, orang biasa, bahkan terkesan pakaiannya kumuh, orang nggak berduit. Orang nggak berduit, mukanya pun bentol-bentol gitu, kayak item-item gitu. Artinya kalau kita ngelihat gitu, nggak ada yang naksir deh pokoknya orang itu. Anak muda, udah nggak punya duit, pakaian compang-camping, kerjaannya cuma nempel aja sama Nabi. Kenapa kemana aja dia ikut aja, gitu ya. Sampai akhirnya suatu saat, dia namanya Julaibib. Sahabat ini namanya Julaibib. Akhirnya Nabi berdasarkan wahyu langsung negor sahabatnya. Wahai Julaibib, iya ya Rasulullah, ala tazawwajta, ala uzawwijak. Wahai Julaibib, mau nggak ente saya kawinin? Julaibib nggak ada kepikiran, Pak. Buat pengen nikah itu gak kepikiran. Yang penting gimana saya banyak ibadah, gimana saya dekat sama Nabi, gitu ya. Hidupnya pun udah pas-pasan. Kalau ada makanan dari Nabi makan, kalau nggak ada ya dia puasa. Gitu aja kerjaannya, ya. Akhirnya begitu ditawarkan oleh Rasulullah tentang nikah, dia bilang akhirnya, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Pakaiannya ya yang saya punya ini aja, cuci kering pakai lagi, cuci kering pakai lagi. Makanan juga ngandelin pengasihan orang, makanan juga dikasih. Artinya kita dipertontonkan kehidupan yang begitu sangat sederhana, kehidupan yang fakir ya. Zaman sahabat dulu kan nggak ada orang kaya. Yang orang kaya paling segelintir. Sisanya ya ashabus suffah itu yang numpang hidup di Masjid Nabawi itu sampai 70-80-an. Karena nggak punya rumah, nggak punya apa. Gitu ya, tinggal aja di masjid. Kerjaannya ngapain? Ya hafal Quran aja. Ya, Rasulullah dapat rezeki dikasih, Rasulullah dapat kerja dikasih, gitu aja. Nah akhirnya kata Rasulullah, mau nggak engkau aku nikahin? Mau dong ya Rasulullah, cuma saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa ya. Ya nanti pokoknya kamu mau dulu nggak nih? Gitu ya. Sama kayak Fadilah itu mau kawin, mau banget Ustaz. Ya dulu gitu. Dia udah ikut sama saya sampai 3 tahun gitu ya. Nah akhirnya kata Rasul, ya udah tunggu ya. Karena jawabannya mau dan nggak punya apa-apa, Rasul bilang tunggu. Benar. Baru sore Nabi nawarin, dia bilang oke, subuh-subuh ada orang datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, putri saya baru ditinggal mati suaminya. Ya. Akhirnya tawaran itu Rasulullah, ya udah, mau engkau anaknya saya kawinkan. Itu bapak senangnya minta ampun. Yang ngawinin Nabi, gitu ya. Bersemua matanya udah berbinar. Kata Rasulullah, bukan aku yang ngawinin, tapi aku yang kawinkan dia dengan orang bawaanku. Yang tadinya berbinar seneng gitu, Nabi yang nikahkan. Akhirnya dia bilang, akhirnya dia cari alasan. Ya udah deh, kalau kayak gitu saya tanya dulu ibunya mau kagak. Gitu ya. Siapa gerangan ya Rasulullah? Ini murid saya, ya, namanya Julaibib. Begitu disebut nama Julaibib, Pak, ini bapaknya langsung nggak bisa berkata apa-apa. Ya, coba Pak, mukanya biasa aja, bahkan cenderung buruk. Ya, pakaian kagak seadanya, duit kagak ada.
Begitu dia ketemu istrinya gimana? Kenapa? Rasulullah ingin mengawinkan anak kita. Ibunya senang banget. Wah, kita akan pesta besar. Kenapa? Ya karena Rasulullah ngawinin. Bukan, Bu. Rasulullah ingin menikahkan dia dengan muridnya. Siapa muridnya? Julaibib. Ogah. Ibunya, kita udah beberapa orang datang, dari mulai saudagar, dari mulai orang-orang pejabat, dari orang kita tolak semua. Masa giliran Julaibib ya ditawarin orang nggak punya apa-apa. Jadi ibunya udah marah gitu ya. Karena dia Julaibib nggak punya apa-apa. Siapa sih orang yang mau gitu ya? Oh, kalau gitu, kalau nggak setuju, aku bilang deh sama Nabi, kita nggak setuju. Nah, itu dari kamar putrinya itu ya, yang ditinggal mati suami langsung buka pintu. Ayah, mau ke Nabi? Iya. Mau bilang enggak ke Nabi? Iya. Jangan. Kata putrinya. Jangan sekali-kali pernah bilang tidak sama Rasulullah kapan saja Rasulullah tawarkan. Kenapa? Fa innahu lan yudayyani. Rasulullah itu nggak bakalan biarkan aku hidup sengsara. Jadi intinya wanita ini nggak ngejar harta, nggak ngejar fisik, nggak ngejar apa. Selagi itu perintah Nabi, ya udah saya kawin. Ya karena anaknya setuju, bapak ibunya kagak berani tolak. Dinikahkanlah akhirnya. Ya, dinikahkan oleh Rasulullah dan maharnya pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nikah itu Rasulullah angkat tangan. Nah, doanya itulah yang banyak dinanti orang. Allahumma sabba alaihima al-khair sabba. Ya Allah, kucurkan rizkimu sebanyak-banyaknya buat dua orang ini. Ya Allah, kucurkan rizkimu buat kedua orang ini dengan rizki yang berlimpah dan berlimpah. Rasulullah cuma doa begitu aja, Pak. Nggak banyak-banyak. Ya karena dia tahu Julaibib nggak punya apa-apa. Sama kayak kita diingatkan, ya hadis Julaibib itu sebenarnya hadis Anas bin Malik. Itu pun yang terjadi sama Anas. Anas bin Malik itu sahabat Nabi, tukang pegang sendalnya. Kemana-mana Nabi ada, sendalnya dia masukin kresek, dia tenteng-tenteng. Ya. Tapi ternyata ketidakpunyaan Anas yang merupakan titipan orang ya, yang untuk bisa memang diabdikan kepada Rasulullah, itu sekali doa karena Rasulullah senang sama dia, akhirnya Rasulullah angkat tangan, Allahumma akthir malahu wa ahla. Ya Allah, banyakin duitnya. Ya Allah, banyakin anaknya. Tuh, Anas bin Malik cuma dapat doa segitu doang dari Nabi. Ya, Masya Allah. Yang namanya kawin, Pak, berebutan janda itu nikahin Anas bin Malik. Karena kenapa? Siapapun yang nikah dengan Anas bin Malik mendadak kaya, gara-gara berkahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi pada Julaibib, kurang lebih hampir seminggu lah dia nikah itu. Akhirnya ada perang. Dikisahkan itu adalah perang Badar. Ikut Julaibib dalam saf pertama. Wafat dan syahid di situ Julaibib. Rasulullah itu, ya Allah, sedihnya minta ampun. Ya ini orang udah nggak punya, taat ibadah, sama aku deket, bantuin dakwah, ikut perang paling getol, ikut ini. Nabi itu sampai nangis, sampai ada ucapan yang membuat orang itu terngiang-ngiang. Innaka bid'atun minni wa ana minka. Engkau itu bagian dari aku dan aku menjadi bagian darimu. Sampai seperti itu Nabi. Saking cintanya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Ya Allah, Bapak, hari ini wafat, itu orang yang menang dan ikut Nabi, seluruh dari mulai saudagar, seluruh dari mulai pentolan, kepala suku, orang-orang ternama, begitu melihat Julaibib begitu sangat dimuliakan oleh Rasulullah, yang ditanya,
akhirnya sama orang-orang apa? Julaibib punya istri nggak? Julaibib punya istri nggak? Iya. Berarti istrinya janda? Iya. Itu mantri sampai puluhan orang. Pasca wafatnya Julaibib, karena dia dapat keberkahan dari Rasulullah dan berkahnya Nabi itu turun kepada istrinya, untuk mendapatkan berkah Nabi akhirnya dinikahkanlah istri dari Julaibib dengan antrian yang begitu banyak. Intinya apa Bapak Ibu yang ingin saya tawarkan di sini? Ya, pernikahan itu adalah bagian dari ibadah. Siapapun yang menikah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau memang mereka nggak punya apa-apa sebelum nikah, maka nanti setelah nikah Allah akan cukupkan. Ya, yang tadinya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Sekarang fadilah, ya, jadi imam udah sah. Karena kenapa? Besok maksudnya. Besok, kalau sekarang kan belum nih. Imannya masih setengah. Karena kenapa? Karena belum akad. Nanti besok kalau udah akad berarti sudah layak untuk jadi imam masjid secara sempurna. Ya, karena kenapa? Setengah tulang rusuknya udah ketemu, gitu ya. Makanya saya berharap seperti tadi wasiat nasihat dari Ustaz Syarif, ya, sesungguhnya pernikahan itu adalah bahtera yang penuh dengan cobaan, gitu ya. Cobaan. Pesan baginda Rasulullah SAW adalah tingkatkan kesabaran. Ya, gimana nggak mau sabar, Pak? Siti Fatimah dinikahin dengan Ali bin Abi Thalib yang nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia diem aja. Iya, ada apa Ali bin Thalib? Rasulullah udah tahu, karena si Ali bin Abi Thalib dengar anaknya Nabi mau nikah. Siapa? Pokoknya ada yang nikahin. Buru-buru Ali datang itu. Karena kenapa? Karena pengen juga dengan Fatimah. Cuman karena nggak berani dengan Rasulullah, akhirnya dia duduk itu di depan Rasulullah. Rasulullah tahu hatinya. Akhirnya ditanya, engkau mau apa wahai Ali bin Abi Thalib? Enggak ya Rasulullah. Engkau mau nikah ya? Iya ya Rasulullah. Mau dengan putriku? Mau ya Rasulullah. Punya apa? Enggak punya apa-apa. Ya. Artinya dia berani dengan niat ibadah 100% mengarungi kehidupan, ya. Rasulullah nggak pernah pandang orang itu dari harta. Rasulullah nggak pernah pandang orang itu dari jabatan. Yang dinilai adalah tingkat kesalehan. Man ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh. Siapapun yang datang meminang anakmu, kalau dia orang baik, segera. Wa illa takun fitnatun fasadun kabir. Kalau nggak dikawinin orang yang soleh dan baik itu, nanti kedepannya akan jadi mudarat. Mudaratnya apa? Karena rizki datang dari Allah, engkau tolak, maka kedepannya belum tentu ada rizki lagi yang mau denganmu. Tuh, gitu ya. Jadi terkait dengan pernikahan, ya insya Allah besok kita doain bareng-bareng. Mudah-mudahan Fadilah Al-Husaini lancar acara akadnya. Hari ini dia sudah mulai menghafalkan di luar hafalan itu, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Singkat, padat, namun itu efeknya sampai ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka nyanyain istri, karena istri itu adalah tulang rusukmu. Kalau ada konflik, biarkan konflik itu berjalan apa adanya, ya, sabar, hadapi dengan kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita semua juga dilancarkan urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacain Al-Fatihah ya sama-sama bareng-bareng. Mudah-mudahan fadilah Allah lancarkan akad besoknya, dan Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya, sampai ke jannah nanti. Bismillahirrahmanirrahim.